Assalamualaikum. Saya Nurmalia Hidayat dengan NIM 857494539, mahasiswi Universitas Terbuka. Di sini saya akan melaksanakan praktikum pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Berikut adalah alat dan bahan yang harus kita persiapkan. Yang pertama ada air secukupnya, gelas ukur 1000 ml, neraca analgetik, tisu secukupnya, 1 buah kardus, mistar 30 cm dengan skala milimeter 1 buah, kertas untuk label secukupnya, deterjen bubuk 1 gram, kacang hijau yang sudah direndam semalaman, tabel pengamatan, dan alat tulis. Berikut adalah langkah kerjanya. Yang pertama, saya akan menimbang deterjen seberat 1 gram. Selanjutnya, saya akan memasukkan 1 gram deterjen ke dalam 1000 ml air, lalu kita aduk sampai rata untuk membuat larutan dengan konsentrasi yang berbeda. Setelah rata, kita masukkan larutan deterjen tersebut ke dalam gelas yang berlabel 100% sebanyak 500 ml. Setelah itu, kita tambahkan 500 ml air dan kita masukkan ke dalam gelas yang berlabel 50% sebanyak 500 ml. Kemudian, kita tambahkan lagi 500 ml air ke dalam gelas ukur dan kita masukkan ke dalam gelas yang berlabel 25%. Lalu saya akan menambahkan lagi air sebanyak 500 ml ke dalam gelas ukur dan dimasukkan ke dalam gelas yang berlabel 12,5%. Kemudian saya menambahkan lagi 500 ml air ke dalam gelas dan dimasukkan ke dalam gelas yang berlabel 6,25%. Selanjutnya, kita tambahkan lagi air ke dalam gelas dan dimasukkan ke dalam gelas yang berlabel 3,1%. Selanjutnya, saya akan memasukkan tisu ke dalam gelas yang memiliki label yang sama seperti tadi. Tisu tersebut akan kita gunakan sebagai media tanam pertumbuhan kacang hijau. Jika sudah selesai, kacang hijau yang sudah kita rendam semalaman tersebut akan kita masukkan ke dalam gelas yang sudah berlabel. Selanjutnya, saya akan memberikan larutan ke dalam gelas yang berisikan tisu tersebut sebanyak 100 ml dan dimasukkan ke dalam gelas sesuai dengan label. Jika label tersebut bertuliskan 100%, maka kita akan berikan larutan 100%. Jika label tersebut bertuliskan 50%, maka kita akan berikan larutan 50%. Begitupun seterusnya untuk larutan selanjutnya sampai larutan bertuliskan 3,1%. Selanjutnya, saya akan menutup gelas yang sudah berisi kacang hijau menggunakan 1 buah kardus agar menghalangi masuknya cahaya yang dapat mempengaruhi pertumbuhan kacang hijau. Berikut adalah hasil pengamatan setelah 24 jam dan 48 jam dalam satuan cm. 24 jam pertama, saya menemukan bahwa pertumbuhan kacang hijau sangatlah pendek pada konsentrasi larutan deterjen yang sangat tinggi. Namun, semakin panjang pada konsentrasi larutan deterjen yang sangat rendah. Kemudian, pada 48 jam, pertambahan ukuran sangatlah sedikit pada konsentrasi larutan yang tinggi dan semakin tinggi pada konsentrasi larutan yang sangat rendah. Bahkan, jika kita lihat beberapa kacang hijau yang berada pada konsentrasi larutan 100% dan 50%, ada yang tidak berkembang, bahkan setelah 2 hari biji berubah berwarna coklat seperti akan membusuk. Apabila kita amati pada grafik pertumbuhan kacang hijau, konsentrasi tiap 24 jam pertumbuhan akar tersebut semakin panjang. Namun, laju pertumbuhannya berbeda. Semakin tinggi konsentrasi larutan deterjen, maka semakin rendah laju pertumbuhan kacang hijau. Kesimpulan dari percobaan kali ini, pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh beberapa faktor dari luar dan dari dalam, yaitu cahaya,
suhu, air, media, dan kondisi lingkungan. Sedangkan kondisi lingkungan memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Lingkungan yang tercemar oleh limbah dapat menghambat laju pertumbuhan tanaman. Salah satunya pencemaran air oleh limbah deterjen. Hal ini ditunjukkan dalam hasil praktikum, di mana semakin tinggi konsentrasi larutan deterjen, maka semakin rendah laju pertumbuhan kacang hijau.